Shalom, salam sejahtera buat pemirsa Pijar TV di mana saja berada. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Dan saudara-saudara, program Ku Tahu Yang Kupercaya saat ini itu bertemakan misiologi atau terkait dengan penginjilan atau amanat Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Dan program Ku Tahu Yang Kupercaya kali ini itu akan membahas potongan-potongan dari film Kisah Kasihnya. Film Kisah Kasihnya adalah satu film bertemakan misi yang diproduksi oleh Pijar TV pada tahun 2024. Dan film ini mengangkat tentang kisah bagaimana seorang yang dipanggil oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam pemberitaan Injil bagi banyak orang. Dan kami berterima kasih karena semua saudara sudah berdonasi atau mendukung dalam doa, waktu, tenaga di dalam produksi film ini. Dan apabila saudara belum pernah menonton film ini, saudara bisa menonton film ini di YouTube Pijar TV atau dengan scan barcode di layar Anda. Anda bisa menonton film ini dengan gratis. Dan program Ku Tahu Yang Kupercaya ini akan membahas cuplikan-cuplikan dari film ini, dan sebenarnya ada banyak bagian dari film ini yang mengandung kebenaran yang bersifat misiologis, dan itulah yang mau kami bahas. Dan karena itu juga saudara, kalau saudara mau mendukung program ini supaya jadi berkat bagi banyak orang, saudara bisa mengambil bagian dengan mengirimkan donasi saudara. Yang ada di layar saudara adalah rekening dari Yayasan Pelayanan Media. Saudara boleh kirimkan donasi saudara di sana dan dipakai untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, dalam episode-episode sebelumnya ada banyak potongan dari film Kisah Kasihnya yang sudah kami bahas. Dan kali ini kami akan membahas lagi satu potongan dari film Kisah Kasihnya. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Bermula dari rencananya menginjil di kayu aro selama 2 bulan, kini sudah 1 tahun ia berada di sana. Inilah cara Tuhan mengajar Samuel, bahwa ini bukan tentang kisah pelayanan Samuel, tapi tentang kisah kasihnya, tentang pekerjaannya, dan Samuel semata-mata hanyalah sebuah alat di tangannya yang mau turut kehendaknya, mana-mana Tuhan panggil. Ya, kita sudah melihat cuplikan dari film tersebut dan terlihat bahwa dalam pengalaman mempersiapkan diri untuk melayani, kita bisa lihat bahwa atas penetapan Tuhan melalui organisasi atau lembaga yang mengatur pelayanan untuk Samuel Hatu, dia ditempatkan di wilayah Kayu Aro. Dan sebenarnya kita tahu bahwa dia mempunyai suatu panggilan pelayanan yang digumulkan untuk memberitakan Injil di Brasil. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya, ya, Tuhan menempatkan dia di wilayah Kayu Aro itu. Dan itu menjadi pergumulan tersendiri, sehingga kadang-kadang muncul pemikiran dan ketidaksenangan. Kalau memang Tuhan mau pakai dia memberitakan Injil di Brasil, kenapa harus membawa dia ke Kayu Aro dan menghabiskan cukup banyak waktu di sana? Padahal panggilannya yang dia yakini sebagai panggilan Tuhan itu adalah pergi ke Brasil. Dan kita bisa melihat bahwa sebenarnya rancangan yang dia buat sepertinya tidak berjalan seperti yang dia yakini sebagai panggilan Tuhan, ya. Yeah. Tapi itulah dinamika di dalam pelayanan. Betul. Ya. Nah, saya jadi tertarik untuk bertanya nih, Pak. Ya. Tadi sempat juga di potongan video ada istilah mana-mana Tuhan panggil, katanya gitu. Ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa itu Tuhan yang panggil? Jangan-jangan itu adalah emosi sesaat, jangan-jangan itu adalah ambisi pribadi. Tapi bagaimana seseorang yang memutuskan untuk menjadi seorang penginjil atau seorang hamba Tuhan itu bisa yakin bahwa itu benar adalah panggilan Tuhan? Ya, memang kalau secara umum kita melihat itu semacam sesuatu yang subjektif, ya. Ya. Tetapi kita juga melihat di dalam pengalaman banyak orang maupun juga pengalaman Alkitab bahwa memang Tuhan memanggil orang-orang tertentu untuk tugas tertentu, ya. Jadi mungkin pertama-tama adalah kita melihat bahwa kita perlu menguji panggilan itu, ya. Menguji panggilan itu, Alkitab menekankan bahwa
Tuhan bisa berbicara kepada umatnya lewat berbagai macam cara. Firman, doa, pengalaman hidup, konfirmasi dari orang-orang percaya, dan sebagainya. Dan kita bisa melihat itu, apakah ada konfirmasi terhadap panggilan itu, seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita juga harus mengingat bahwa panggilan itu tidak bisa hilang. Ya, kalau memang Tuhan memanggil kita, ya, maka mungkin pada waktu panggilan itu kita juga belum terlalu langsung berespon, ya. Tetapi Tuhan tidak bisa memanggil, ya saya panggil ini, lalu karena dia nggak mau, lalu Tuhan biarkan terus. Sudah satu kali panggil aja, enggak. Karena dalam tanda petik Tuhan pun berkepentingan. Kalau dia mau memanggil si A, dia harus memberi keyakinan begitu kuat pada si A bahwa si A memang dia panggil. Karena itulah maka panggilan itu tidak bisa hilang. Walaupun orang itu mungkin akan ya masih ragu-ragu atau ini, tapi panggilan untuk itu akan terus datang, ya. Lalu yang ketiga adalah panggilan itu akan diuji melalui berbagai macam kesulitan. Tantangan dalam Tantangan. Nah, apakah setelah tantangan-tantangan yang dihadapi itu panggilan itu masih terus ada atau tidak? Ya. Kalau itu hanya ekspektasi pribadi, ya, begitu menghadapi tantangan maka hilang itu. Ya, tapi kalau itu panggilan dari Tuhan, maka itu akan terus ada. Ya. Lalu berikut ini adalah kita bisa lihat bahwa panggilan itu mendatangkan kedamaian di dalam hati, dan pengabaian terhadap panggilan itu menghasilkan ketidakdamaian. Ya. Nah, orang itu menjadi tidak tenang ketika dia terus menolak panggilan itu. Tapi ketika dia mau melakukan itu, ada kedamaian. Lalu berikutnya adalah ada konfirmasi dari orang percaya lainnya. Ya, misalnya kalau kita tiga dalam sebuah komunitas dan kita bergaul karib, atau mungkin ya dalam relasi di mana saya pendetanya ini jemaatnya, dan saya melihat ada ciri tertentu yang saya yakin yang Tuhan sepertinya Tuhan mau pakai Bapak, ya kan? Nah, maka ada konfirmasi semua itu, sehingga ya itu semua harus digumulkan sampai pada keyakinan sungguh-sungguh. Jadi itu beberapa ciri saja, ya. Nah, dari pengalaman Samuel kita sudah melihat bahwa ya sebenarnya kalau kita ikuti filmnya sebelumnya, ya dia kan mau masuk apa ya, sekolah hukum, ya. Iya, awal. Jadi dia berpikir bahwa dia mau melayani Tuhan melalui itu. Tapi ternyata dia mengalami jalan buntu di situ, ya. Dan Tuhan terus melakukan intervensi, ya, seperti dia pada waktu itu, dia kalau kamu terus apa gitu, ya. Nah, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Jadi Tuhan dalam tanda petik berkepentingan memberikan keyakinan kepada orang itu. Sehingga tidak bisa Tuhan memanggil orang itu, tapi orang itu tetap berada dalam keraguan-raguan bahwa saya ini dipanggil Tuhan apa tidak, ya. Kalau sampai ada muncul keraguan semacam itu, terus mungkin itu harus digumulkan terlebih dahulu. Ya. Dan sekali lagi, melalui semua kesulitan. Biasanya ujiannya pada kesulitan. Begitu kesulitan datang, terus kerinduan itu kok pudar. Ya, mungkin kamu hanya ekspektasi pribadi saja. Itu. Tapi bagaimana jika seseorang itu menolak? Dia bukannya tidak yakin, dia bukan hanya ragu, tapi sudahlah Tuhan, saya nggak bisa. Mungkin Tuhan akan mengintervensi sekali, dua kali, tapi apakah seumur hidup akan dikejar seperti itu atau ada opsi yang lain, Pak? Kalau lihat pengalaman Yunus, Tuhan kejar dia tuh. Yes. Ya kan? Dan ya Tuhan kejar dia dengan berbagai macam cara. Ya. Dan saya pikir kalau saya baca kisah Yunus, saya untung sekali Yunus dia. Lalu datanglah ikan besar menelan dia. Seandainya lalu datanglah ikan besar mengunyah dia. jadi rumit itu, ya. Ya. Jadi kelihatannya memang kalau Tuhan memang mau pakai dia, Tuhan mengejar dia. Ya, Tuhan mengejar dia, dan kita melihat pengalaman dia. Dia masih nakal juga kan, sampai kalau ada nabi yang baku marah sama Tuhan Allah, itu hanya Yunus itu, ya. Ya, tapi Tuhan tundukkan dia. Tapi seandainya orang memang bersikeras menolak, ya pasti ada konsekuensinya kan. Saya beri contoh, ya. Saya nggak usah ini, ya. Ada
teman saya yang dia sangat yakin panggilan Tuhan. Dan dia dengan saya bersama-sama menempuh pendidikan. Sangat dekat. Teman dekat. Pernah satu pelayanan. Tinggal satu kamar. Sehingga saya sendiri sebenarnya yakin bahwa memang ini orang dipanggil oleh Tuhan. Ya, dipanggil oleh Tuhan. Lihat dia mengajar firman, dia berkhotbah. Saya sendiri sangat ini orang spesial betul Tuhan pakai ya. Tapi terjadi sesuatu di dalam hidupnya. Sehingga akhirnya membuat dia meninggalkan pelayanan. Dan dia langsung terjun dalam dunia usaha, dunia politik, dan lain sebagainya. Bertahun-tahun lamanya. Sampai satu titik dia telepon saya. Esra, kenapa ya? Saya bangun usaha saya lagi top-top, tiba-tiba jatuh. Saya membangun ini, jadi ini jatuh lagi. Ini jatuh lagi. Terakhir saya di karir politik, tiba-tiba jatuh lagi. Waktu dia ngomong gitu, saya bilang, iya. Kan Bapak kan sementara Tuhan kirim ke Niniwe, Bapak lari ke Tarsis. Jadi sebenarnya yang jatuh-jatuh tadi itu adalah ikan-ikan yang Tuhan kirimkan untuk menelan Bapak. Jadi gini aja. Silakan digumulkan dan doakan. Dan saya tunggu di pantai Niniwe. Setelah itu saya lupakan. 1 tahun setelah saya ngomong itu. Tiba-tiba dia yang telepon saya. Pak, saya siap kembali dan Bapak tempatkan di mana saja. Saya. Ya akhirnya saya mengatur sekarang pelayanannya. Dan akhirnya sekarang dia sudah melayani bersama-sama dengan saya. Jadi mungkin untuk sesaat orang bisa lari karena berbagai macam hal. Tapi kalau memang Tuhan bermaksud memakai dia, Tuhan punya cara untuk membawa dia kembali. Ya, mana-mana Tuhan panggil. Ya. Luar biasa ya. Tapi, ya ada satu teman juga yang kok saya satu kamar dengan saya juga di sekolah teologi. Dan ini juga, ini karunia nih doa apa bisa lihat? Supernatural ya. Ya, supernatural itu ya. Dan katanya menurut dia sendiri di kampung sana tuh, waktu dia di sana tuh, dia memang dipakai Tuhan karunia begitu. Sekarang di mana dia? Sudah jadi tokoh agama Hindu. Artinya bahwa memang ada orang-orang yang ya betul-betul Tuhan panggil sungguh-sungguh. Tapi ada juga yang karena dorongan orang, karena ekspektasi saja. Ya. Nah, jadi itu memang diuji oleh waktu panggilan itu. Ya. Ya. Nah, berhubungan juga dengan panggilan pelayanan itu, Pak. Ketika seseorang sudah masuk nih ya Bapak dalam panggilan pelayanan, lalu di tengah perjalanan apa yang menjadi ekspektasi itu bertolak belakang dengan realita. Ya sebut saja cerita tadi Pak Samuel Hatu. Nah, dia sudah merancangkan berapa lama dia akan melayani, lalu berlanjut ke Brasil dan seterusnya gitu. Nah, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapannya, realita itu. Nah, apakah artinya ketika seseorang membangun sebuah pelayanan, di situ kan ada timeline. Oh, saya dari sini mau ke sini, saya dari situ mau ke situ gitu kan, sudah diatur sedemikian rupa. Lalu dia sudah punya goal setting apa yang dia mau capai. Tapi karena melihat realita itu dia bilang, ya sudahlah. Karena berdasarkan pengalaman ikut Tuhan itu kan suka nggak sesuai. Ya udah kalau gitu go with the flow aja, kita ngalir aja lah, nggak usah bikin perencanaan matang-matang, toh ujung-ujungnya suka-sukanya Tuhan. Nah, apakah seperti itu Pak? Atau mungkin ada batasan-batasan tertentu sehingga seseorang bisa tetap mempersiapkan segala sesuatu dengan maksimal, tapi ketika realita itu tidak sesuai harapan, dia tetap bisa survive di tengah pelayanan itu? Ya, banyak pengalaman menunjukkan bahwa apa yang kita rencanakan tidak terjadi. Lalu mungkin sebagai akibat daripada itu, orang pikir, kalau kita mau bikin rencana lah. Nggak jalan sesuai juga ya. Mending mengalir saja ikut rencana Tuhan ya. Tapi dia lupa juga bahwa di Alkitab Tuhan juga memerintahkan orang untuk bikin rencana. Ya kan? Ya kalau kita misalnya lihat di Lukas 14 ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu menghitung biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Artinya memang kita bisa melihat bahwa
Alkitab juga memerintahkan kita untuk membuat rencana. Tetapi karena keterbatasan kita, kadang-kadang juga rencana kita ini kita buat, tapi kita ya tidak memperhitungkan bahwa rencana Tuhan jauh di atas rencana kita. Nah, di sini solusinya bukan tidak bikin rencana. Solusinya adalah bahwa bikin rencana tapi berserah padanya. Karena tentu ya Tuhan juga pasti mempunyai tujuan dengan membiarkan kita membuat rencana, lalu Dia membuat atau menyatakan rencana yang tidak sesuai dengan rencana kita, supaya kita belajar tunduk pada rencananya. Tapi kalau kita tidak pernah bikin rencana, jadi kalau kita tidak pernah bikin rencana lah, lalu pelajarannya ya semua ikut aja, kita nggak belajar sesuatu dari sana. Dia ada perintah membuat rencana, lalu ternyata rencana itu tidak sesuai dengan kenyataan, saya belajar tunduk bahwa menyerahkan apa yang saya pikirkan dan saya rencanakan dan mengikuti rencana yang ini, itu adalah sebuah pelajaran rohani yang luar biasa. Ya kalau dalam pengalaman Samuel ya, sudah rancang berhasil, ternyata Tuhan kasih di sana. Nanti kita lihat justru di dalam filmnya ini kita bisa melihat bahwa ternyata ada pelajaran penting yang Tuhan kasih dengan taruh dia di kayu arwan. Dan itu pasti akan menentukan pelayan dia berhasil. Coba marilah kita mikir beginilah, Raja Daud. Daud itu kan diurapi semua jadi raja. Dia diurapi jadi raja, sedangkan Raja Israel sendiri belum lengser. Ya kalau mau ikut yang tunggu lengser baru tabiskan dia jadi raja langsung memerintah. Ini raja belum lengser, dia sudah ditabiskan. Habis tabis dia jadi raja, urapi dia jadi raja. Pergi ke istana sebagai apa? Sebagai pelayannya Saul. Ya. Lalu akhirnya dikejar lagi. Tadinya dipanggil ke istana main kecapi kan. Dia kan raja kan harus di istana. Sekarang dipanggil main kecapi di istana kan udah dekat dengan istana. Tiba-tiba dimusuhi Saul. Lari jauh lagi dari istana. Rupanya jalan berputar segala macam, baru dia datang jadi raja. Tapi waktu dia jadi raja di istana, pengalaman dia bab diputar-putar itu sangat menentukan kepemimpinan dia. Ya, oke. Saya ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya pada waktu saya masih kuliah, ekspektasinya tinggi sekali. Ini kan mau melayani Tuhan, ya. Dan saya ingin jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan karena itu saya harus jadi teolog yang mempunyai pengaruh internasional. Itulah ya. Terus saya mulai melihat dan membandingkan diri dengan hamba-hamba Tuhan besar ini. Bagaimana hamba-hamba Tuhan ini bisa melayani dengan begitu luar biasa, mempunyai pengaruh besar. Karena mereka pakai media seperti TV dan lain-lain. Tapi orang pada zaman saya tahun-tahun begitu, nggak bisa kalau kamu tidak tinggal di Jakarta. Jadi saya kalau mau membangun karir pelayanan saya harus di Jakarta. Maka saya memikirkan untuk bagaimana membuka pelayanan di Jakarta. Nah, melamar ke sinode tertentu. Sinode ini bukan menempatkan saya di Jakarta tapi di Bali. Pada waktu di Bali, ini sudah rencana sudah berubah nih. Tapi saya masih anggap apa kan? Saya pun Jakarta, Surabaya, dan Pasar. Ini kan masih kota bertaraf internasional. Oke lah, Bali lah. Lalu saya dimasukkan ke sana, saya jadi ketua tim untuk perintisan gereja baru. Dengan beberapa anggota tim. Dan cukup berhasil. Dan cukup berhasil mulai bertumbuh. Tiba-tiba sinode memutuskan untuk melebur tim saya dengan pendeta senior yang ada di sana. Begitu melebur, segala macam kekacauan datang. Anggota saya satu keluar, satu keluar. Dan pada akhirnya saya pun keluar. Dan tidak tahu mau kemana. Dan akhirnya saya harus terpaksa pulang Kupang. Dan saya nggak puas, aduh ini mimpi semua hancur ini. Ya kan? Mau menjadi hamba Tuhan besar, ternyata pulang kampung. Ini sudah nggak sesuai rencana.
Tapi pada saat itu saya berserah. Dan Tuhan yang mau saya di mana sebenarnya? Kalau Tuhan mau saya di luar Kupang, tutup ini pintu pelayanan semua di Kupang. Tapi kalau Tuhan mau saya di dalam Kupang, tutup semua pintu pelayanan di luar Kupang. Dan ternyata yang Tuhan tutup adalah di luar Kupang. Dan akhirnya saya masih ingat persis saya duduk bersama di sebuah pohon jati. Gimana pelayanan saya? Mau dikenal luas dalam pelayanan kok pulang kampung kayak begini? Yang mana itulah Kupang masih ya sebentar ke belakang. Sebentar saya duduk di pohon jati itulah saya yakini sebagai Tuhan berbicara. Yesra, kau ingat bukan Bethlehem yang bikin Yesus dikenal. Yesus yang bikin Bethlehem dikenal. Berarti bukan tergantung tempatnya. Yesus. Oke lah, apapun terjadi sudah saya di Kupang. Maka akhirnya saya memulai pelayanan di Kupang. Sampai hari ini. Waktu itu belum ada internet, belum ada YouTube. Dan saya nggak tahu internet. Tahu-tahu muncul internet, muncul YouTube. Akhirnya ya sudah, pakai internet itu. Internet saya bisa jadi berkat juga bagi bangsa-bangsa ya. Tiba-tiba ketemu Pijar TV lagi. Wah ini ya makin ini ya. Oh ternyata cara Tuhan kan begitu. Artinya kita punya pikiran yang cepat dengan segala macam ekspektasi kita. Tapi ternyata Tuhan pakai perubahan rencana untuk membuat sebuah pembentukan bagi kita, persiapan untuk waktu dia pakai kita sesuai dengan maunya dia, kita sudah siap. Jadi sebenarnya yang penting bukan hanya Tuhan pakai, tapi proses itu ya. Dan dalam proses itu kita belajar untuk merelakan mimpi-mimpi kita yang mungkin tidak sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Kita sedang masuk dalam proses pengudusan itu ya, pemurnian, motivasi dan sebagainya Pak. Dan berarti prinsip di Roma 8 ayat 28 itu berlaku ya, bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ada lagu tua, kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau perjuangan. Jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Waktu saya masuk sekolah teologi yang pertama Pak, kebaktian pembukaan pendeta yang bahasa Indonesia semisal. Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjara manusia. Lalu pendetanya bahas kata demi kata. Pertama mari, undangan Tuhan. Nah, tapi yang kedua, ikutlah aku. Ikutlah aku. Ikutlah Kristus. Bukan ikut gereja, bukan ikut denominasi, bukan ikut aliran tertentu, ikutlah aku. Ya, tapi yang ketiga, kamu akan kujadikan. Ingat ya. Kamu tidak menjadikan dirimu sendiri. Kamu akan jadikan. Banyak orang ikut Tuhan mulai dari Tuhan, tapi dia mau menjadikan dirinya sendiri. Aku mau jadi ini, aku mau jadi itu, aku mau jadi ini. Tidak. Kamu akan kujadikan. Ya, dan pengalaman semua menunjukkan bahwa Tuhan mau pakai dia sesuai caranya. Tapi dia dengan pikiran yang terbatas. Merasa, kenapa dia harus di sini? Padahal itu berguna. Bicara dengan penginjilan Pak, saya mau tanya. Bagaimana kalau melintas ya, melintas dari panggilan ke penginjilan ya. Bagaimana kalau ada seseorang yang ingin menginjil di suatu tempat atau daerah yang daerah itu masih kental banget dengan budaya, contohnya kayak piercing, tindik, tato yang tradisional kayak gitu. Nah, jadi seseorang ini ingin kayak blend in lah, masuk dengan menginjil dengan mengikuti cara-cara daerah tersebut, kayak tato tadi, tindik tadi. Nah, itu diperbolehkan nggak Pak? Berarti termasuk budaya ya, Iya, untuk kebiasaan ya. Nah, mungkin perlu diadakan penelitian tato atau semua praktek yang lain yang mereka praktek itu tujuannya apa? Ya, kalau misalnya itu dilakukan dalam rangka suatu ritual tertentu yang ada kaitan dengan dewa A atau dewa B dan sebagainya, nggak boleh. Karena pada waktu kita melakukan itu, kita ya seolah-olah menjadi sama satu merek dengan mereka di dalam praktek kekafiran ini. Tetapi kalau itu tidak mempunyai kaitan langsung dengan hal-hal seperti itu,
Sekarang kalau kita melihat di Alkitab, apakah Alkitab melarang orang bikin tato? Ya. Nah, ada banyak orang menganggap bahwa sepertinya firman Tuhan melarang, karena coba baca Imamat 19 ayat 28 ya. Imamat 19 ayat 28. Janganlah kamu memberisi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajalah tanda-tanda pada kulitmu. Ya, janganlah menggoresi tubuhmu karena orang mati. Jangan merajah tanda-tanda pada kulitmu. Ini ayat yang seringkali dipakai untuk menjadi melarang orang Kristen nggak boleh pakai tato. Hanya kita sekali lagi tidak lihat actionnya, tapi alasannya itu apa? Jangan kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati. Ini kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang mempunyai kepercayaan bahwa arwah orang kalau sudah mati, dia belum langsung pergi jauh, dia masih ada tetap di situ, di sekitar tubuhnya. Karena itu mereka perlu memberikan penghormatan kepadanya. Ya, jadi pembuatan tato sebagai ekspresi kesedihan yang ekstrim, tapi sekaligus semacam pemberian penghormatan kepada Allah yang ada di situ. Maka mereka menjara-jara dan ini. Nah, tetapi kalau itu dilakukan tato modern sekarang, apakah itu ada kaitan dengan praktek kekafiran yang ada kepercayaan seperti itu? Nah, ya. Jadi menurut saya harus melihat praktek itu. Karena kita mesti punya prinsip, jadi gini ya, kalau ada perintah, ada larangan, jangan lakukan. Kalau ada perintah, tidak ada perintah, tidak larangan, boleh lakukan, boleh tidak. Tapi standarnya pertama untuk kemuliaan Tuhan, pertimbangkan, jangan menjadi batu sandungan. Betul. Ya. Tapi juga kita lihat bahwa kalau itu misalnya tidak mempunyai kaitan dengan okultisme tertentu, misalnya ya supaya lebih diterima, bolehkah? Sekarang kalau kita mempelajari doktrin atau teologi Paulus terkait sunat, Paulus itu kan sunat ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang Yahudi. Ya. Tapi ketika sunat itu dianggap sebagai satu syarat keselamatan, Paulus sangat menolak konsep seperti itu. Kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Ya kan? Bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Tapi Paulus mau dia menemukan seorang murid untuk mau dipakai untuk pemberitaan Injil kepada orang Yahudi, yaitu Timotius. Coba kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai ayat 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yunani. Dia setengah Yahudi. Nah, sekarang Paulus mau pakai Timotius ini untuk beritakan Injil pada orang Yahudi. Tapi dia tahu bahwa orang Yahudi ini kalau kamu tidak sunat, Tidak akan didengar. Ya, kamu orang kafir tidak sunat, mau ngomong apa menurut kamu? Nah, untuk itu sunat aja. Jadi berbeda dengan tujuan sunat demi keselamatan, tapi ini sunat demi misi. Wow. Demi misi. Ya. Nah, karena itulah di sini kita bisa melihat bahwa Paulus tidak hitam putih di sini. Iya, betul. Hitam putih di sini. Ha. Toh Paulus sendiri kan sunat. Walaupun itu sebelum menjadi Kristen. Ya ini sunat aja supaya kamu bisa memberitakan ini. Apakah Tuhan Yesus melarang perempuan melayani? Tidak. Tapi budaya pada waktu itu, perempuan itu tidak dihitung. Jadi kalau dia memilih rasul perempuan, ya mau basir atau tidak dengar. Jadi pilih saja rasul laki-laki supaya mereka bisa diterima.
Ya ini adalah strategi-strategi mereka. Jadi menurut saya apabila menggunakan praktek seperti tato, pembuatan tato dan lain sebagainya, kalau itu ada kekaitan dengan okultisme, kalau saya memilih tidak. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan itu, hanya satu kebiasaan saja, saya bisa memakai itu supaya kalau dengan berbuat itu saya bisa diterima. Toh Alkitab tidak melarangnya, ayat yang sering dipakai itu larangan, itu sebenarnya juga karena kaitannya dengan praktek kafir, hubungan persembahan, penghormatan kepada orang mati. Itu. Wow. Jadi memang pada prinsipnya kembali ya Pak, itu dilakukan untuk mempermuliakan Tuhan atau tidak gitu ya. Karena seringkali yang terjadi ya Pak ya, apalagi anak muda di kota besar, dia bilangnya, oh, saya mau penginjilan nih buat orang-orang, tapi sebenarnya cuma buat gaya-gayaan ya kan. Motivasinya buat apa gitu. Ya balik lagi berarti memang kita harus menjaga hati kita ya supaya tulus pelayanan kita. Gimana Bob? Udah puas belum Bob? Ya, lumayan lah. Oh, udah siap diutus berarti Pak? Tapi kalau misalnya, kamu harus membuat tato tapi harus ada ritual acara korban potong ayam merah dan segala, jangan. Gitu. Ya karena itu, dan kata lain kita sudah menyamakan diri dengan mereka di dalam sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Alkitab. Ya, tapi kalau hanya sekedar tatonya saja, nggak ada kaitan dengan ya, kalau saya nggak apa-apa, karena nanti bisa terima. Iya. Nah, berhubungan dengan itu juga Pak, misalkan tadi tempat terpencil tadi yang kita kunjungi, itu yang memang bentuknya tato berupa okultisme dan sebagainya. Ada nggak Pak langkah-langkah yang lebih tanda kutip jauh dari dosa atau dari hal-hal tersebut, kita bisa masuk ke satu wilayah yang baru yang terpencil itu? Ada nggak pendekatan yang lebih lebih netral lah gitu untuk kita bisa membangun hubungan dengan orang-orang yang kita layani? Ya menurut saya ya, itu harus dilihat seperti apa suku itu misalnya. Ya seperti apa suku itu, baru kita bisa melihat celah mana kita bisa masuk. Yang penting celah itu tidak mengorbankan kebenaran firman Tuhan dan ketaatan kita. Ya, nah sehingga ya contoh aja pernah terjadi di saya baca itu ya, kesaksian itu di satu suku terpencil di mana Papua kalau nggak salah. Mereka sangat menghormati seorang tua. Ya, sangat menghormati seorang tua dan banyak praktek yang tidak sejalan dengan firman Tuhan dalam suku itu. Si penginjil ini, ya tidak mungkin dia melakukan praktek itu. Tapi dia setelah itu dia tahu kalau mau diterima, maka harus berjalan ketika perempuan tua di situ tuh harus membuka kakinya dan kamu harus melewatinya. Dan kedua adalah ya kamu perempuan tua itu kamu mengisap payudaranya sebagai tanda bahwa kamu menghormati dia. Ya, bukan perempuan muda. Ini perempuan tua. Ya. Jadi ini bukan soal kalau melakukan itu bukan soal nafsu di sana, tapi ini kejijikan kalau lakukan. Tapi dia nekat melakukan hal itu sebagai bentuk penghormatan. Akhirnya satu suku itu merasa bahwa ini orang hormat orang tua kita ya. Nah, dia bisa didengarkan. Dan dia tinggal di situ dan akhirnya memenangkan suku itu. Ya, jadi ya prinsipnya adalah mungkin kita perlu tahu banyak tentang suku itu. Dan selain ikut ini kira-kira ada celah lain apa? Nah itu ditentukan oleh tradisi, kebudayaan, kepercayaan mereka apa yang kita bisa pilih-pilih. Mungkin ada celah di mana saya bisa melakukan hal itu tanpa mengorbankan identitas saya dan ketaatan saya sebagai orang Kristen. Mungkin bisa pakai jalur pendidikan, kesehatan ya yang bermanfaat bagi masyarakat situ. Makanya perlu komunikasi dan melihat apa kepercayaan mereka, apa kebutuhan mereka, ya apa ya harapan mereka. Nah itu kita bisa lihat celah masuk
dari situ. Jadi pasti beda-beda lah menghadapi kelompok ini, pendekatannya beda, menghadapi kelompok ini pendekatannya beda. Berarti kita harus belajar juga kayak culture mereka ya. Betul. Iya. Nah, harus. Sebelum berangkat di Nah, karena itulah maka penginjilan terhadap kelompok-kelompok semacam itu nggak bisa hanya pergi KKR 2 hari pulang. Iya. Nggak bisa. Kebiasaannya itu ya seperti Hanya itu. memang KKR 1-2 hari ya mungkin di kelompok gereja yang sudah ada kumpul jemaat kita KKR ya itu juga bisa penginjilan juga. Ya tapi kalau ini sama seperti menerabas hutan baru, kamu harus tinggal di sana. Betul. Ya, makanya beberapa kesaksian dari misionaris-misionaris dari luar, mereka sampai menghabiskan waktu bertahun-tahun tinggal di Papua sana Iya. dengan kelompok itu, mengidentikan diri dengan mereka, sampai mereka menganggap bahwa kamu bagian dari mereka. Kalau sudah begitu, itu lebih mudah untuk memasukkan Injil. Ya, daripada datang sehari 2 hari lalu omongin lalu pulang, nggak bisa. Ya, makanya kita berhutang banyak juga untuk misionaris-misionaris yang dulu. Ya kalau kita lihat sejarah apa ya, Injil masuk Papua, Injil masuk Sumatera, Iya. itu ya bahkan ada yang sempat dipenggal itu, tapi dia berdoa supaya kemanapun darah saya mengalir di sungai ini, inilah benih Injil. Ya. Maka sebelum dia digorok, dia minta supaya kemanapun air sungai ini membawa darah saya berdoa supaya gereja bertumbuh di sana. Ya, maka muncullah istilah darah para martir adalah benih gereja. Itu tinggal di sana. Ya, nah kalau saya nggak salah tuh Pak beberapa dokter Suneman kalau nggak salah itu sebenarnya anak-anaknya tuh lahir di Papua dan mereka menguasai bahasa Papua itu kan lahir di sana, tapi mereka asli dari Jerman. Itu memakan waktu lama. Betul. Ya, tapi akhirnya bisa memenangkan suku-suku itu. Begitu. Ya saudara-saudara, demikianlah percakapan kami seputar misi atau pemberitaan Injil, panggilan pelayanan, dan beberapa hal yang lain yang dibahas dari cuplikan film kisah kasihnya, film misi yang diproduksi oleh Pijar TV. Untuk saudara yang belum menontonnya, silakan menonton film ini di channel YouTube Pijar TV atau dengan scan barcode di layar Anda ini dan silakan tonton. Dan terima kasih untuk semua kontribusi yang telah diberikan sehingga penayangan atau produksi film kisah kasihnya dan juga Ku Tahu Yang Ku Percaya bisa berjalan dengan baik. Kami beri kesempatan bagi saudara juga untuk berdonasi bagi program ini yang membuat program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara, ingat juga kita berbicara tentang Injil yang ada kaitan dengan pekerjaan pemberitaan Injil. Maka pastikanlah bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berbicara ada banyak orang Kristen yang hanya KTP-nya saja Kristen, tapi tidak menjadi Kristen sejati. Kristen sungguh-sungguh, ingatlah bahwa apa artinya menjadi Kristen kalau kita tidak punya keselamatan, kepastian keselamatan di dalam Yesus. Selain itu saudara, kami tadi sudah berbicara tentang panggilan sehingga ladang Tuhan menguning dan membutuhkan banyak orang untuk memberitakan Injil. Kalau saudara melihat pembahasan-pembahasan kami di sini dan saudara merasa bahwa Tuhan memanggil saudara untuk pekerjaan pemberitaan Injil, silakan itu digumuli ya. Dan saudara, tim Pijar TV juga siap untuk membantu dan menolong saudara. Di layar Anda ada nomor-nomor yang bisa Anda hubungi. Anda bisa berkonsultasi untuk panggilan pelayanan yang nantinya bisa melengkapi saudara untuk siap dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di ladang-ladang misi di kemudian hari. Akhirnya saya Pendeta Esra Soru dan rekan-rekan sini undur diri dari hadapan saudara dan salam terang bagi Indonesia.